Halo semua, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita semua punya, tapi mungkin sering kita lupakan. Apa itu? Bayangan digital kita. Anggap aja ini semacam panduan buat kita semua biar bisa lebih aman dan bijak waktu berselancar di dunia maya. Yuk kita mulai. Coba deh pikirin sebentar. Setiap kali kita online, setiap klik, setiap like, setiap pencarian di Google, apa sih yang sebenarnya kita tinggalkan? Mungkin jejaknya jauh lebih banyak dan lebih dalam dari yang kita kira. Nah, pertanyaan ini nih yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama, jejak digital kita. Ini tuh fondasi dari semua interaksi kita di dunia maya. Jejak tak kasat mata yang kita semua tinggalkan. Jadi, apa sih sebetulnya jejak digital itu? Gampangnya gini, ini tuh kumpulan remah-remah data yang kita tinggalin setiap kali kita beraktivitas di internet. Dari situs web yang kita buka, email yang kita kirim, sampai info yang kita masukin ke layanan online. Semuanya, benar-benar semuanya ninggalin jejak. Yang menarik, jejak digital ini ada dua jenis. Pertama, ada jejak aktif, ini semua hal yang kita sadar dan sengaja kita bagikan. Kayak postingan di medsos, komentar, atau foto yang kita unggah. Nah, yang kedua, ada jejak pasif. Ini data yang dikumpulin tanpa kita sadari, kayak data lokasi kita, riwayat pencarian, atau cookies di browser. Jadi yang satu kita yang kendalikan, yang satunya lagi, bekerja diam-diam di belakang layar. Terus kenapa ini penting banget buat kita tahu? Soalnya, setiap jejak digital itu ada resikonya. Data pribadi kita bisa disalahgunakan atau dicuri. Reputasi kita bisa rusak gara-gara konten lama yang mungkin udah nggak relevan. Konten kita juga bisa dipelintir, diambil di luar konteks. Dan yang paling parah, informasi pribadi yang tersebar bisa merusak hubungan kita di dunia nyata. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal data, ini soal hidup kita. Lalu gimana dong cara melindunginya? Tenang, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakuin kok. Coba deh iseng-iseng cari nama kamu sendiri di internet, lihat apa aja yang muncul. Terus, yang paling krusial, pikir dulu sebelum posting, jangan ke oversharing. Hapus juga akun-akun lama yang udah nggak kepakai. Kuncinya itu proaktif, kita yang harus ambil kendali atas jejak digital kita sendiri. Oke, selanjutnya, kita masuk ke arena utama di mana jejak digital kita paling banyak tercipta. Apalagi kalau bukan media sosial. Anggap aja ini alun-alun digital tempat kita semua ngumpul dan berinteraksi. Media sosial itu kan pada dasarnya buah dari era Web 2.0 ya. Artinya, di sini kita bukan lagi cuma jadi konsumen atau penonton yang pasif. Kita semua adalah kreator. Mulai dari teks, foto, sampai video, kita semua punya panggung sendiri di skala global. Tentu aja, media sosial itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, banyak banget dampak positifnya. Kita bisa terhubung sama banyak orang, komunikasi jadi lebih gampang, bahkan bisa bantu buat cari kerja. Tapi di sisi lain, ada dampak negatifnya yang nggak bisa kita abaikan. Mulai dari gangguan kesehatan emosional, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, sampai risiko pencurian data. Nah, ini nyambung banget nih sama tantangan terbesar kita di alun-alun digital tadi. Gimana caranya memilah mana informasi yang fakta dan mana yang cuma hoaks? Terus gimana caranya supaya kita nggak gampang kejebak hoaks? Ada 5 langkah gampang nih. Pertama, biasain berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua yang kamu baca. Kedua, cek sumbernya, kredibel nggak? Ketiga, bandingin sama media atau sumber lain. Keempat, kalau ada gambar, coba cek keasliannya pakai Google Images. Dan yang paling penting, kelima, pakai akal sehat. Kalau sebuah berita kedengeran terlalu heboh buat jadi kenyataan, ya mungkin emang nggak nyata. Sekarang, kita beralih ke sisi yang lebih gelap dari interaksi online, tapi ini sangat penting buat kita bahas. Mari kita coba pahami isu serius tentang perundungan siber atau yang sering disebut cyberbullying. Apa sih perundungan cyber itu? Ini adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang dengan niat sengaja untuk menyakiti seseorang lewat media digital. Kuncinya ada di 3 kata itu, agresif, berulang, dan disengaja. Ini jelas bukan sekedar bercandaan yang kelewatan ya. Dampaknya buat korban itu bisa sangat menghancurkan. Secara mental dan emosional, korban bisa merasa malu, marah, cemas, sampai depresi. Mereka bisa kehilangan minat sama hal-hal yang dulu mereka suka. Dampak fisiknya juga nyata loh, kayak jadi gampang capek atau sakit kepala karena stres. Ini masalah yang sangat-sangat serius.
Tapi jangan salah, dampaknya itu nggak cuma dirasain sama korban. Pelaku perundungan juga menghadapi konsekuensi yang berat. Mereka cenderung jadi lebih agresif, nggak punya rasa hormat, dan akhirnya bisa dijauhi teman-temannya. Belum lagi, mereka bisa berhadapan dengan hukum loh, termasuk denda dan hukuman penjara. Efeknya tuh kayak domino. Gimana nasibnya mereka yang cuma lihat atau jadi bystander? Nah, dengan diam, mereka seolah-olah ngasih sinyal bahwa perundungan itu hal yang normal. Ini bahaya banget, karena bisa menambah jumlah korban dan pelaku di masa depan. Bahkan, mereka sendiri berisiko jadi korban atau pelaku selanjutnya. Jadi dalam situasi ini, diam itu bukan pilihan yang netral. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau kita atau teman kita mengalaminya? Ada 4 langkah yang bisa diambil. Pertama, tetap tenang, jangan membalas. Kedua, hapus konten yang menyakitkan itu. Ketiga, blokir pelakunya biar gak bisa ngehubungin lagi. Dan yang paling penting, keempat, laporkan kejadian itu kepada orang dewasa yang kamu percaya. Ingat, kamu nggak sendirian. Oke, setelah kita memahami semua tantangannya, sekarang waktunya kita fokus pada solusinya. Gimana caranya kita bisa menjadi warganet atau warga internet yang lebih bijak dan bertanggung jawab? Disinilah konsep netiquette atau etiket jaringan berperan. Ini tuh semacam aturan main tentang kesopanan dan perilaku yang baik saat kita berkomunikasi online. Pada dasarnya, ini adalah cara kita untuk tetap menjadi manusia yang beradab di dunia digital. Prinsipnya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Selalu ingat, ada manusia di balik layar. Bersikaplah di dunia online sama seperti di dunia nyata. Hargai waktu dan privasi orang lain, sebarkan ilmu dan konten yang positif, jadilah pembawa damai, bukan pembuat onar. Dan belajarlah memaafkan kesalahan kecil orang lain. Ini pengingat yang penting banget. Apa yang kita lakukan di dunia maya itu gak terjadi di ruang hampa. Semua itu adalah cerminan diri kita dan pasti punya dampak di dunia nyata. Jejak digital dan kehidupan kita itu dua hal yang saling terhubung erat. Jadi, aku mau akhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kalian renungkan. Kembali ke pertanyaan awal kita. Jejak digital seperti apa yang ingin kamu tinggalkan? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.